warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari pemerintah terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2025, yaitu pemerintah resmi tetapkan kategori tenaga honorer yang masuk skema outsourcing. Ini daftar 3 kriterianya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah resmi menetapkan kategori tenaga honorer yang masuk dalam skema outsourcing di tahun 2025. Ketetapan ini berlaku di pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa tidak semua kategori tenaga honorer bisa diselamatkan lewat skema outsourcing. Seperti yang diketahui, pemerintah bakal melakukan skema outsourcing untuk menyelamatkan tenaga honorer yang telah dirumahkan karena tidak memenuhi syarat untuk bisa ikut di seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Bagi tenaga honorer yang terdata di database BKN dan telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K akan dipastikan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu di tahun 2025 ini. Hal itu sesuai dengan ketetapan Menpan RB untuk memberikan status aparatur sipil negara atau ASN kepada tenaga honorer dengan kriteria di atas. Pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN yang tidak dapat mengisi formasi yang telah dipilih. Meskipun begitu, P3K paruh waktu juga berstatus sebagai ASN, mendapatkan NIP dan terima hak serta fasilitas yang diberikan sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Bagi yang tidak memenuhi kriteria dalam seleksi P3K terpaksa harus diberhentikan sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2025. Namun, pemerintah tetap mengusahakan berbagai cara untuk bisa menyelamatkan tenaga honorer yang sudah diberhentikan agar bisa berkontribusi di instansi pemerintahan. Melalui skema outsourcing atau pihak ketiga yang anggaran gajinya masuk pada belanja barang sehingga tidak memberatkan anggaran pemerintah. Salah satu yang akan menerapkan skema outsourcing ini adalah pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menerapkan skema outsourcing untuk 3 jenis kategori tenaga honorer ini, yaitu 1. Cleaning service, 2. Sopir, 3. Penjaga malam.
Ketiga kategori di atas akan diupayakan masuk dalam skema outsourcing yang anggaran gajinya tidak masuk dalam anggaran pegawai seperti P3K penuh waktu dan paruh waktu. Lewat skema pihak ketiga ini diharapkan tenaga honorer dengan kategori di atas bisa selamat dari PHK massal tahun 2025. Saat ini, pemerintah Provinsi Bengkulu masih mendata jumlah pegawai yang akan masuk dalam skema outsourcing. Rencana ini memang akan diterapkan mengingat amanat Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa tidak ada tenaga honorer yang bakal diberhentikan pada tahun ini. Jadi untuk kabar sampai saat ini yang menerapkan hal tersebut baru Provinsi Bengkulu. Tidak menutup kemungkinan tenaga honorer dengan kriteria tersebut akan di-outsourcingkan di daerah-daerah lainnya, termasuk di pulau, maksudnya Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya di provinsi di seluruh Indonesia. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari pemerintah untuk para tenaga honorer terkait dengan nasibnya di tahun 2025 ini, dan juga jangan sampai ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini, yaitu terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Demikian informasi mengenai pemerintah yang resmi menetapkan kategori tenaga honorer yang masuk skema outsourcing, yaitu 3 kriteria tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.